Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merayu, salam lestari. Jadi kita di sini semua Saung Reptil Bogor, yaitu komunitas yang untuk mengedukasi ke masyarakat tentang jenis-jenis flora dan fauna. Di sini kami akan membawa sampel yang seperti tadi Kak Kuno ya? Bebas. Namanya dulu Kak, siapa tadi? Ya kenalin, nama saya Kuno. Nama asli Rabil Julpahri, akrab dipanggil Kuno. Perkenalkan juga, nama saya Erdi Priayi, biasa dipanggil Raden Bangor. Nah, bisa dilihat ini adalah ular Reticulatus python atau sanca batik yang ada di Pulau Jawa. Ular ini bisa besarnya itu bisa sampai 12 meter ya, 12 meter. Dan Panjangnya dan besarnya bisa sampai segede betis bapak-bapak. Lebih yang listrik yang di jalanan itu ya. Ular piton ini adalah jenis ular yang tidak memiliki racun bisa. Namun ular ini dikategorikan ular yang bisa membunuh dengan cepat. Walaupun tidak berbisa, ular ini bisa membunuh orang dengan cepat, yaitu dengan lilitannya dan gigitannya. Lilitan ular untuk ukuran seperti ini bisa membunuh manusia dewasa. Mungkin akan dikenalkan anggota-anggota Saung Reptil semuanya. Dari Bang Sandy, kenalin diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi, biasa dipanggil Sandy. Maka di sini, nah teman-teman perlu kalian ketahui, Sandy ini tadinya itu fobia sama ular. Karena kebanyakan main ya, kenal sama flora dan fauna, bukan cuma ular, tadinya takut, megang juga nggak mau ya. Bener. Sampai sekarang sampai berani ya. Sampai dibeli. Tadinya Kak Sandy ini pas megang ular itu pingsan ya Bang ya? Iya. Pingsan. Tapi alhamdulillah sekarang udah paham tentang jenis-jenis ular, udah paham cara megangnya, dan sekarang Kak Sandy ini ikut melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Mungkin akan lanjut sama Bapak Andri. Lagi lanjut ya. Tentang jenis-jenis. Nanti baru ke penanganan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa, biasa dipanggil si Bungsu ya, dari komunitas Saung Reptil. Saya cuma akan menjelaskan tentang perbedaan fisik si retik betina sama retik jantannya. Kalau fisiknya emang kelihatan sama jenisnya kayak gini ya. Cuma dari segi cepat besar atau panjangnya beda sama si jantan. Kalau kan misalkan si jantan dia lebih cepat panjangin ya. Jadi ke postur tubuhnya dia pasti beda, walaupun sering dipus makan juga. Bisa kelihatan kan perbedaannya? Perbedaan postur tubuhnya antara yang jantan sama betina. Nah ini sebenarnya dikasih makannya sama aja, porsi makannya sama, cuma kalau si jantan lebih cenderung memanjangkan dirinya dibanding membesarkan dirinya ya. Dan cara melihat jenis kelaminnya bisa dilihat dari ininya nih, kloaka. dari kloakanya. Cuma kalau ukuran segini lumayan sulit juga, jadi kita harus pakai alat untuk membedakannya. Ini namanya kloakanya ya. Dari sini sama. Mantap. Pertanyaan bagus. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi Pertanyaan yang sangat baik. semua jenis ular mengeluarkan kotorannya melewatin kloaka ini. Jadi biasa disebut ini, kalau bahasa ininya apa ya? Bahasanya dubur ya? Apa? Ya duburnya. Dia kalau ular nggak melahirkan, dia bertelur. Tapi ada juga yang jenis ular melahirkan. Tapi gak salah si adik ini karena ada juga jenis ular yang melahirkan.
tidak semua ular itu bertelur. Biasanya yang jenis ular melahirkan itu keluarga Piper, keluarga ular pohon yang berbisa tinggi juga. Dilanjutkan sama Bang Jack, YouTuber kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kalian semua punya handphone, ambil handphone kalian, subscribe Jeko Salam Mulia. Jadi cuma nambahin doang nih ya, cuma nambahin aja. Untuk reticulatus ini sebenarnya ada 4 jenis. Yang pertama Reticulatus python, sanca batik atau sanca kembang. Yang kedua Piton morulus atau sanca bodoh. Yang ketiga ular diplom atau sanca darah atau blood python. Yang keempat adalah sanca gedang. Itu yang udah mulai langka. Terus Piton morulus juga udah masuk appendix. Untuk beberapa tempat dia udah masuk golongan hewan dilindungi. Kita nggak bawa sampelnya karena hewan dilindungi ya. Jadi kita nggak enak ini. Terus apa lagi? Ini berbahayanya ular piton ini dan manfaat ular piton ini di alam itu apaan, Bang? Timbal balik kayak gitu. Ya, dia ini sebenarnya rantai makanannya ada. Ya. Ya ini adalah predator. Predatornya tikus. Pasti kan? Terus unggas. Ayam. Tapi dia akan kalah. Dia akan dimakan juga sama predator yang lebih tinggi. King cobra. Itu predator lebih tinggi dari dia. Jadi siklus rantai makanannya ada. Selain king cobra Bang, biasanya Paranephalosaurus. Biawak air, harus salah satu itu ya. Nah, ini adalah salah satu predator ular yang tertinggi. Di siklus rantai makanan dia tertinggi di rantai makanan. Karena dia raja dari segala ular. diangkat dulu aja kakinya. Jadi kita karena tempatnya terlalu dekat ya, jadi kita nggak buka ya untuk menjaga keamanan. Jadi kita lihat ini namanya king cobra. Ya, raja dari segala ular. Ini king cobra bentuknya seperti ini, dia lokalitasnya Jawa yang kita bawa ini. Contohnya. Nah kalau ini yang sering kita temuin, ini cobra Jawa. Atau bahasa ilmiahnya Najas putatrik, kobra penyembur. Jadi jangan sampai deket-deket kalau ngatulir ini ya. Paling nggak radius 2 meter. Karena semburan bisanya bisa sampai 1,5 sampai 2 meter. Jadi benar-benar jaga jarak. Ini pegang nggak apa-apa? Terus ada pertanyaan nggak nih? Kalau ke mata pasti iritasinya akut. Pasti Itu perih. iya, perihnya itu luar biasa sangat. Kalau kulit asal kulitnya nggak luka nggak apa-apa. Tapi kalau kulitnya luka langsung membusukkan. Karena dia biasanya kan mengandung hematoksin. Dia menyerang sel darah merah. Ada pertanyaan lagi nggak? Nama Latin king cobra Bang, tadi belum dijelasin nama Latin dan kandungan bisanya. Untuk nama Latin king cobra yaitu Pimpagus ana. Ini adalah ular king cobra ini teman-teman. Ini adalah ular yang berbisa yang terbesar di dunia. Terpanjang, ular berbisa yang terpanjang yang ada di dunia yaitu king cobra. Dan untuk king cobra ini, kalau untuk racun bisanya kan biasanya ada serumnya gitu. Kalau di Indonesia belum ada. Jadi kalau untuk racun-racun king cobra ini di Indonesia itu belum ada ya Bang ya? Belum ada. Belum ada. Namun untuk kobra Jawa ini udah ada ya? Udah ada. Nah, kalau untuk racun kobra Jawa ini udah ada untuk racun hematoksin. Jadi teman-teman jika ketemu ular sinduk ini, gimana Bang? Harus menjauh. Lebih baik menjauh sih ya. Lebih baik menjauh. Karena memang pada dasarnya mereka juga nggak mau interaksi sama kita. Jadi buat menjaga keamanan mendingan saling menjauh. Kalau kita nggak mengganggu, dia kan nggak akan mengganggu kita juga. Nah, teman-teman, di sini ada yang ikut pramuka nggak? Semuanya ya, pramuka. Nah, kan kegiatan pramuka itu cenderung ke alam ya. Nah, makanya kita edukasi tentang hewan di sini
semoga bermanfaat buat kalian ya jika terjun ke alam, kan di campingan. Nah, ketika misalkan ada kesalahan nih kakak, pernah apa namanya ikut juga pramuka. Ada juga kesalahan dari pembina pramuka. Pembina pramuka sudah bilang kalau supaya ular gak masuk tenda ditaburi garam. Iya kan? Ya. Itu mitos. Itu mitos. Coba jelasin lah. Untuk garam itu sebenarnya ular itu nggak takut sama garam. Kenapa dikasih garam? Cenderung dengan Dia cenderung menghindari bawangnya. Nah, dia cenderung menghindari wewangian. Berarti minyak kayu putih takut dong? Dia bukan takut, Bukan tapi takut. dia untuk menghindari. Karena dia mau Apa? sel. Ya. Sensor kayak gitu. Dan ada beberapa juga ular yang datang karena ada hawa panas di situ, datang karena sejuk gitu. Makanya kalau ngediriin tenda itu, kalau mau api unggun itu diusahakan tempat di situ itu udah aman, nggak ada ular viper. Karena ular viper cenderung ke sensor panas ya. Hampir semua ular sih emang kalau sensor panas. Makanya kalau di gunung-gunung nggak boleh nyalain api unggun. Alasannya pendaki-pendaki itu agar kawan-kawan yang berbahaya itu tidak datang. HP Selain menghindari kebakaran ya. Ya, selain menghindari kebakaran. di dia. Tadi kesimpulannya garam bukan untuk menghindari ular. Ya. Itu satu dulu yang penting kamu tahu. Kecuali wangi-wangian atau bawaan, dia bisa menghindari. Paham ya? Oke. Dan untuk cara penangkapan dulu ya kita ya, baru ke penanganan. Penanganan aja. Boleh? Tekniknya aja. Tekniknya aja. Misalkan di kalian lihat ular nih di hutan, lagi pramuka gitu. Contohnya ini sebenarnya terlalu gede ya. Kalau ular sanca ini mending kalian diamin gitu. Cuman kalau dia mengganggu gitu, kalian harus bisa cara menangkapnya. Ular piton ini senjatanya, kalian tahu apa? Yang pertama lilitan, yang kedua lilitan. Jadi ular piton ini nggak mempunyai taring bisa. Jadi senjatanya itu dia ada dua, di kepalanya gigitan, terus ada di lilitannya. Nah, yang pertama harus kalian tangani itu kalau ini nyari kayu, yang dua cagaknya kalau bisa, yang gini nih. Nah, usahakan kan kalau piton galak itu kan dia gini ya, apa yang bentuk S nih kayak gini nih. Masang badan. Pasang badan gini, ciri-ciri mau nyerang. Dia posisi defense namanya. Kalau ada sapu itu, itu gagang sapu. Mungkin contoh peragaan Ngor. Ini aja. Ini ada nih. Oh ada. Langsung gebuk. Kenapa saya nggak saranin kalian membunuh ular? Karena ular juga makhluk hidup, terus dia juga penyeimbang ekosistem alam. Kalau ular punah di Indonesia, mungkin hama-hama tikus yang membantai pertanian padi gitu. Mungkin petani akan kewalahan jika mengandalkan bebuk gigapan orang sawah. Ular ini juga membantu para petani. Makanya tidak banyak orang yang bilang ular ini sahabat petani. Karena petani itu kan sangat penting bagi ekosistem manusia ya. Karena dia menciptakan menanam padi kan buat makan manusia, menyeimbangkan ekosistem alam. Nih, yang perlu kalian ketahui ketika ketemu ular python ini, usahakan jaraknya itu agak jauh. Dan usahakan cari batang kayu yang punya cagaknya kalau bisa, cagak dua. Jadi kepalanya begini, kalau bisa pergagakan pegang kepalanya. Nih, jadi seperti ini. Cuma alangkah baiknya bukan gitu posisinya ya. Kalau misalkan Juga bisa. pakai kayu yang lurus gini, alangkah baiknya ditekannya gini. Cuma untuk ukuran segede gini dia berontaknya lebih kencang lagi. Jadi nggak bisa dijepit kayak gini. Kalau bisa misalkan ketemu ular yang segede gini, kita kontrol si ularnya dari buntut. Buntutnya kita kontrol, terus kita angkat dari bawah sini. Dari kepala. Nah, posisinya dari gini. Kalau bisa. Cuma kebanyakan kan ukurannya yang kecil-kecil ya kalau misalkan ketemu. Kalau yang kecil alangkah baiknya yang lebih mudah itu pakai
kayu yang cagak 2. Jadi posisinya diginiin si kepala gini. Nah, untuk posisi megang kepalanya ya. Untuk si kepalanya yang ini kan dia bisa ngebalik. Alangkah baiknya megangnya gini. Cuma jangan terlalu kencang. Kasihan juga si ularnya. Kalau mau megang ini. Kalau ular liar cenderungnya pas dipegang kepala dia pasti ngebelit. Nah, cara pelepasan lilitannya itu kita satu lagi tadi kontrolnya di buntutnya. Nah, itu dililit. Biarin dulu. Tangan gini. Ya, ini contoh lilitannya ya. Ini segini peliharaan, cuma dia kalau udah megang kepalanya gini pasti ngelilit gini. Nah, kita kontrol dari lilitannya dari buntut. Sini lepasin dah, biar gue ngelilit juga. Nah, contoh pelepasannya gitu ya. Ya, misalkan gini nih. Pas ini. Itu galak. Enggak ini. Nih, karena ini udah peliharaan jadi agak susah. Nah, misalkan posisi si buntutnya gini, alangkah baiknya kita yang ambil pertama si buntutnya ya. Kita kontrol buntutnya terus kita buka di sini. Nah, posisinya gini. Intinya sih kelemahannya dari ekor. dia kelemahannya dari ekor. Karena dia tidak memiliki taring besar tapi memiliki gigi besar. Sebenarnya kita ada bawa sampel yang liarnya, cuma ngeri juga ya karena kita edukasinya di ruangan bukan di lapangan, jadi pakai yang jinak dulu aja ya. Bukan jinak sih, terbiasa sama manusia kali ini. Intinya kalau ketemu ular gede terus mau melepasin lilitannya, dikontrolnya dari buntut. Si buntut jangan sampai ngunci. Kalau udah ngunci ke lilitan di antara lilitan badannya itu sudah susah. Nah, oke teman-teman, itu udah paham ya. Terus, Kak, ular python ini habitatnya seperti apa? Bisa dijelaskan sama Bang Jack di habitat alam aslinya? Habitat aslinya pasti dia nggak jauh-jauh dari air, karena dia berdarah panas. Jadi dia nggak akan kuat untuk berlama-lama di tempat yang panas. Jadi pasti sudah hampir dipastikan bahwa dia akan bersarang di dekat air, dekat sungai, mungkin kalau dia itu dekat curug. Nah, teman-teman, tidak jarang juga kalau di hutan nih. Ya, Bang Andri, kalau di hutan-hutan lebat itu, saya mau Bang Andri ini sering lihat ular yang di atas pohon, ular python yang gede gini. Banyak sekali yang cerita-cerita. Makanya hati-hati juga kalau ke alam gitu, banyak kan di banyak pohon juga. Ini bisa di atas pohon. Selain di air gitu. Ada yang ditanya kah? Anak-anak? Coba, minta satu orang ya, satu orang. Dia mau belajar kayak berapa? Mana? Yang kakak ini. Coba, maju. Coba yang fobia kalau Bentar ya. Ya kalau oh, ini tadi dulu namanya siapa? ada yang mau nanya tadi apa? Ayo. Tadi kan cara untuk ngelepasin apa? Lilitannya. Kan dari buntutnya. Iya. Kalau misalnya dia seorang diri di hutan, benar-benar nggak ada orang sama sekali. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Buntutnya gimana? Jadi mohon maaf ya. Sebelumnya kalau misalnya seumpamanya kita seorang diri di hutan, keadaan posisi si ular ngebelit badan kita full ya, sampai kayak gini. Maaf. Misalnya sampai kayak gini, tapi kita udah berhasil megang kepalanya dia. Utamakan tangan kanan kiri itu di samping pembuluh darah di leher. Dan terus kita berguling aja, ngebenturin ini ke badan ular ini ke pohon atau ke tanah, kita berguling-guling aja terus sampai si ular ini ngerasa sakit dan ngelepas lilitannya. Itu cara penanganan yang menurut saya lebih ekstrim. Karena kalau tidak kuat, ya kita resikonya lewat. Tapi Guling-guling palanya bisa dipegang. iya, pegang main kepala. Ini ya. Buat nahan. Nah, kalau misalnya sekiranya mungkin ada juga yang bertanya-tanya tadi, kalau misalnya di alam kita nggak nemuin kayu, gimana Kak cara nangkepnya? Itu ada cara lain lagi yang gampang. Sebabnya kita pakai jaket ya, sebentar dicontohin. It's okay. Seumpamanya kita di alam ketemu ular, kita pakai jaket, sweater atau kain gitu ya. Coba gigit. Ini si jaket kita tutupin ke kepala si ular. Saja mau beh. Ini si jaket kita tutupin kepala ular seperti ini. Nah, kalau kan ini misal udah ketutup ya,
kita tinggal pegang bagian di kepalanya. Kalau ada kayu pakai kayu, tapi kalau nggak ada boleh langsung. Karena untuk resiko dia ngegigit tangan kita udah ketutup oleh si kain ini. Kan nggak dipegang. Ada. Kalau dipegang seperti ini. Kalau dipegang. Nah, jadi si kepala ini udah langsung ketutup, otomatis sudah bisa ngegigit kita. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Pergantian kulit. Bang Andri. 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 Mau belajar ngalungin? Apa pertama kali pegang ular? Mau belajar ngalungin? Coba merem dulu matanya. Ada yang nanya. Terus rasakan Pergantian kulit. pelan-pelan. Belajar sayang sama dia. Belajar sayang sama dia. Kita yakin dia nggak menyakiti kita, dan kita juga nggak akan nyakitin dia. Pasti enak. Kalau aku mati jangan salin aku ya. Tadi ada yang nanya apa, bisa diulang pertanyaannya tadi? Kemudian berapa lama itu berapa lama? Kalau untuk pergantian kulit bang, biasanya berapa lama bang pergantian kulit? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Tapi untuk jangka waktu dari awal dia mau ganti kulit itu biasanya lebih dari seminggu. Kalau untuk ukuran yang segede gini. Jadi dia ada ciri-cirinya. Yang pertama, kalau misalkan mau ganti kulit, si matanya jadi buram, lebih ke abu-abuan. Dan kedua, si warnanya lebih kusam dan benar-benar gelap banget. Nah itu biasanya di tahap segitu, biasanya di usia yang 3 hari pas mau ganti kulit, dia udah benar-benar buram semua. Nah untuk pas ngelopek kulitnya, biasanya seminggu lebih, paling maksimal 2 minggu dia untuk ngelopasin si kulit lamanya dan berubah jadi kulit baru. Nah, oke teman-teman, tadi kan sini udah pegang cara penanganannya. Bang. Ya, apa? Ayo. Ya, berhubung kita waktunya nggak lama, ada yang masih perlu ditanyakan atau yang kurang jelas? Itu yang betina kan itu hamil kan? Iya, masih bisa. 9 bulan juga atau enggak? Untuk produksi nih. 9 berapa? Apa sih? Oh, Dia enggak 9 bulan sih bang. dia nggak sampai 9 bulan, mungkin tercepat 1 bulan atau 2 bulan. Jadi pas begitu dia menikah gitu, udah berhubungan intim, biasanya jangka waktu untuk bisa perjadian ininya umuran 1 bulan. Dan itu mulai kelihatan perbedaannya. Nikahnya gimana? Oke, cukup ya. Jangan nanya nikahnya, ntar aja. Itu top sama teman-teman. Ini anak-anak, jadi pelajaran ini kalau nanti kita camping, ketemu ular segala macam, tadi udah tahu